Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy, NPM 2020-01-157. Baik, saya akan menjelaskan materi saya tentang inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Secara umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga meliputi kelompok barang yang dikonsumsi masyarakat secara terus-menerus. Kenaikan harga terjadi tidak sesaat saja. Jenis barang yang digolongkan untuk perhitungan inflasi diantaranya adalah harga barang, kelompok makanan, kelompok pakaian, dan kelompok perumahan. Agregate peman atau AD adalah jumlah barang atau jasa yang diminta ingin dibeli oleh perekonomian, di mana berbagai kemungkinan tingkat harga umum, pasar barang dan pasar uang dalam keseimbangan. Bagaimana cara menentukan kurva AS? Menurut pendapat ekonomis klasik, upah nominal akan berubah sejalan dengan berubahnya tingkat harga. Apabila terjadi kenaikan harga, maka upah nominal naik dan begitu juga sebaliknya. Penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, penyebab terjadinya inflasi akibat tarikan permintaan. Inflasi terjadi karena jumlah barang yang diminta secara total atau agregate demand melebihi jumlah barang yang ditawarkan dalam perekonomian. Yang kedua, inflasi akibat tarikan penawaran. Dari sisi penawaran, kenaikan harga dapat dari sisi penawaran. Kenaikan harga dapat terjadi karena turunnya jumlah barang dan jasa, penurunan sedangkan jumlah yang meminta komoditi tersebut tetap, maka komoditi tersebut akan mengalami kenaikan harga. Juga bisa disebabkan karena kenaikan biaya produksi yang disebut dengan cash post inflation. Yang ketiga, inflasi akibat perang. Kenaikan jumlah yang beredar juga dapat disebabkan perang atau ketidakstabilan politik suatu negara. Pemerintah membiayai perang dan ketidakstabilan politik dengan mencetak uang baru, maka memicu terjadinya inflasi atau war inflation. Yang keempat, inflasi menurut Keynes. Inflasi terjadi karena beberapa kelompok masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya secara ekonomis, yaitu yang pertama, pemerintah dapat menyebabkan inflasi apabila defisit pemerintah dibiayai dengan cara mencetak uang baru. Semakin besar defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dengan mencetak uang baru, maka inflasi akan semakin tinggi. Yang kedua,
pengusaha dapat juga menyebabkan timbulnya inflasi dengan cara memaksakan diri untuk melakukan investasi baru secara besar-besaran, dan investasi itu diperoleh dari kredit bank. Yang ketiga, serikat buruh. Serikat buruh dapat menyebabkan inflasi apabila serikat buruh menuntut kenaikan gaji di atas tingkat produktivitasnya, sehingga akan terjadi inflationary gap, yaitu permintaan efektif dari seluruh kelompok masyarakat melebihi jumlah barang yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Penggolongan inflasi. Yang pertama, berdasarkan asal inflasi dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya terhadap harga dapat digolongkan menjadi dua bagian juga. Yang pertama, inflasi tertutup, yaitu inflasi yang berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu. Yang kedua, inflasi terbuka, yaitu inflasi yang berkaitan dengan semua barang secara umum. Yang ketiga, berdasarkan dampaknya yang sangat parah terhadap nilai uang yang terus merasut, disebut inflasi yang tidak terkendali atau hiperinflasi. Yang ketiga, tingkat inflasi, kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia juga mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi. Hal ini menghambat konektivitas di negara kepulauan ini dan karenanya meningkatkan biaya transportasi. Demikian materi yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.